sebelumnya selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana keadaannya, sehat? Sudah sarapan ya? Belum. Nanti kita sarapan setelah kita pasti. Baiklah, sekilas hari ini kita pelajaran geografi. Mungkin kita coba kaji kembali bahwasanya beberapa pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang pemetaan sistem informasi geografis dan penginderaan jauh. Ada yang masih ingat kira-kira apa itu yang nggak ingat? Apa itu tentang pemetaan kira-kira? Lupa ya. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran yang baru, ada yang ingat kira-kira apa itu tentang atau pemetaan penginderaan jauh? Oke, mantap. Jadi masih ingat ya. Karena kalau kita lanjut ini yang belakang kita lupakan ya sama aja ya. Oke, baiklah, itu sekilas cuma untuk pemantik aja. Dan sekarang kita bakalan memasuki tentang materi baru tentang hidrologi dan siklus hidrologi. Pernah dengar kira-kira kata-kata hidrologi? Pernah ya kata-kata hidrologi? Kalau tentang siklus pernah dengar? Siklus. Apa itu siklus? Siklus pemutaran ya. Oke, pemutaran. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya untuk memaparkan materi tentang hidrologi dan siklus hidrologi. Kita bahas hidrologi dulu. Ada yang tahu apa itu tentang hidrologi? Tadi pagi kalian ada mandi nggak di sekolah? Mandinya pakai apa? Air. Pakai air. Gak ada yang pakai pasir kan? Yang rumah. Dari kata hydro ini, ada yang tahu kira-kira? Hydro. Kita belah dua dulu ini. Kita buang loginya. Hydro. Kayak minuman botol. Minuman hydro. Hydro itu minuman juga. Kalau logi itu ada yang tahu? Ya, logika. Tapi kalau dalam ilmu logi ini ilmu. Nah, hydro ini beneran nih, nggak ada yang kebayang apa tuh hidrologi. Ini kata kunci udah ada loh. Nah, benar. Tepuk tangan dulu untuk ilmu yang mempelajari tentang air. Dari kata hydro ini udah jelas ya, hydro ini air. Logi itu ilmu yang mempelajari tentang air. Air itu cakupannya sangat luas, bukan hanya sekedar air putih doang, tetapi jika kita kaji itu memang sangat luas. Ada beberapa cabang-cabang ilmu di bawahnya, tetapi pada kesempatan ini kita coba bahas hal dasar yang ada di dalam ilmu hidrologi ini. Nanti kalau kita lanjut ke siklus. Berbicara tentang air, kemanapun kita pergi, kita bakalan menjumpai air. Ada satu pertanyaan dari saya. Di permukaan bumi ini lebih banyak airkah atau daratan? Air. Kenapa kok dibilang air? Karena di semua lebih banyak. Di semua. Itu tahu dari mana tuh? Dari itulah manfaat mempelajari tentang pemetaan. Jadi geografi ini punya satu kesinambungan. Ketika kita mempelajari pemetaan, kita juga bisa melihat tentang keadaan air yang ada di permukaan bumi. Baru satu jam. Dari pemetaan, sekilas dari kata memang apa lebih banyak air. Benar. Karena memang di permukaan bumi ini lebih banyak air daripada daratan. Tahukah kalian jumlah air yang kalau dijumlahkan air yang ada di permukaan bumi ini lebih banyak air asinkah atau air tawar? Air tawar. Kenapa air tawar? Karena yang sering kita mandi itu air tawar ya, Pak. Tapi enggak. Lebih banyak itu air yang ketersediaan air di permukaan bumi ini itu lebih banyak air asin.
97,2% itu seluruh bumi ini dikelilingi dengan air asin. Selebihnya itu ada air tawar, es, dan selebihnya itu hanya yang kita konsumsi sekarang ini hanya 2,8%. Itu air yang kita konsumsi sekarang ini. Bayangkan bagaimana masih banyak lagi air asin yang belum bisa kita olah untuk menjadi air tawar. Sekarang di rumah-rumah kalian pakai air apa? PDAM. Sering mati nggak? Sering. Padahal ketersediaan kita banyak, tapi masih mati-mati juga. Terkadang airnya pun kurang bersih. Ya benar. Sebenarnya untuk langsa ini cukup kayaknya. Sebenarnya ya. Akan tetapi manajemen dari PDAM sendiri masih kurang memadai. Karena jujur saya pribadi sudah coba beberapa minggu yang lalu ada penelitian di sana. Pola mindset saya berpikiran ketika saya ke PDAM itu, memang saya tahu air PDAM itu memang air dari air sungai yang memang keruh, itu yang ditampung. Saya kira air sungai itu memang ditahan sepenuhnya diambil untuk diolah jadi air pam yang kita konsumsi sekarang. Tetapi ketika saya sampai ke lokasi, itu hanya sebagian kecil saja yang ditahan sama orang PDAM. Ini sungai ada dari ruangan ini ke sebelah ini. Arusnya kemari. Mereka ambilnya nggak tahan, nggak menampung ini, nggak ditutup. Tetapi mereka ngambil cuma sedikit doang. Lebihnya itu lepas. Kenapa? Karena memang pengolahan mereka, tempat penampungan mereka belum cukup. Makanya penyuplai air ke kota Langsa itu masih kurang. Apalagi ke daerah Langsa Timur untuk PDAM. Tapi bayangkan ketika mungkin beberapa tahun ke depan, kalau tempat penampungan ini ditambah lagi ditutup sampai satu sungai atau setengah, itu seperempat pun nggak sampai ditutup. Kalau ditutup hanya sampai dengan seperempat, saya yakin dan percaya air di kota Langsa itu bakal keruh. Walaupun mungkin kalau kalian lihat air sungai itu kalian nggak mau minum air PDAM. Mau lihat kira-kira? Nggak mau lihat. Karena memang yang kalian lihat di sungai-sungai itu air itu yang diambil. Itu lokasinya ada di Pondok Pemuni, ada di atas Pondok Pemuni dulu. Ya, tempat pengolahan air bersih di kota Langsa. Beda dengan air Rantau. Air Rantau memang air tanah. Dan itu memang bersih, nggak perlu dikasih obat apapun, itu bersih. Jadi yang udah dicampur tawar sama kaporit, dan itu melewati beberapa proses baru jadi bersih. Dan itu pun terkadang gagal juga. Kalau sampai rumah kalian itu airnya kotor, itu gagal dari penyulingan mereka. Nah, balik lagi ke pembahasan, air yang ada di permukaan bumi itu 97,2% itu air asin. 97,2% itu air asin. Selebihnya itu bercampur. Ada air tawar, air dalam tanah, ada es. Itu ya. Nah, kira-kira menurut kalian nih, setelah mendengarkan air tawar hanya ada sekian persen saja, kira-kira air yang ada di permukaan bumi ini bakalan habis nggak? Kenapa nggak? Kan kita pakai air nih. Air, keberan sihnya. Harusnya pakai air kan? Gimana? Siklus. Oke, benar. Tepuk tangan. Karena ada siklus yang nantinya bakalan kita bahas ke depan. Oke? Karena ada siklus. Jadi air yang ada di permukaan bumi ini dia tidak akan berkurang dan tidak akan bertambah. Kenapa? Karena ada siklus. Ketika air yang kita gunakan sekarang habis, air itu akan mengalir ke bawah. Jadi mana ada yang masuk ke dalam tanah atau infiltrasi namanya, ada yang masuk ke dalam tanah, ada yang mengalir ke sungai sampai balik lagi ke laut. Dari laut itu baru penyerapan di bawah hujan turun, dan itu bakalan terjadi secara berulang-ulang. Pada intinya air itu tidak akan berkurang. Cuman akan tetapi kita terkadang kekurangan air tawar. Sebenarnya air kita banyak, tapi untuk sistem pengolahan yang dimana untuk mengubah air asin menjadi air tawar itu kita belum ada. Ada penelitian dari Ditjen BP Badan Pekerjaan Umum Indonesia pernah dibikin, tetapi itu tidak berjalan dengan lancar. Ada yang tahu kira-kira negara yang memang sudah menerapkan sistem atau mengambil
air bakunya itu dari air laut yang sehingga diolah jadi air tawar dan disuplaikan ke masyarakat. Ada yang tahu negara apa? Apa? Jerman. Ada tapi belum terkenal. Jepang. Ada. Negara Qatar. Dan di sana mereka kekurangan air bersih. Mereka itu laut, daerah gurun. Air itulah yang diambil sebagai air baku yang kemudian diolah dengan alat mereka, dijadikan sebagai air tawar siap konsumsi dan disuplai ke masyarakat. Kalau nggak usah kita ngomong jauh nih ya, nggak usah kita ngomong jauh, itu Qatar. Indonesia memang belum menerapkan semuanya, akan tetapi ada beberapa kabupaten kota yang sudah menerapkan. Walaupun untuk alatnya itu baru bisa menampung air hanya sekian ratus liter saja. Ada yang tahu kalau di Aceh kira-kira di mana tempatnya yang sudah ada alat itu dan sudah pernah dijalankan? Di Langsa nih, nggak usah jauh ya, di Langsa. Kira-kira di Langsa yang kekurangan air tawar itu di mana? Di mana? Hah? Langsa Timur masih ada kemungkinan air tawar ketika di bor masih ada air tawar. Kalau Masam, gimana? Betul. Di Pusong itu nggak ada air tawar. Pusong, mohon maaf ya, bukan menjelekkan Pusong, tapi ini sekedar pemahaman kalian ketika mempelajari tentang ilmu geologi. Di Pusong itu tidak ada air tawar. Nah, jadi mereka air tawar itu dari mana? Mereka menyuplai air tawar itu dari Kuala, dari Lengkong dibawa ke pelabuhan Kuala, dan mereka bawa galon per galon. Nah, yang kita bahas tadi alat pengubah air asin menjadi tawar, dan di Pucung itu sudah pernah diterapkan, akan tetapi tidak berhasil, tapi ada yang kurang dari hasil penelitian. Dari mana ya waktu itu? Ada dari lembaga yang memang bawa alat mereka untuk melakukan penelitian dan berhasil air asin ini tadi diubah menjadi air tawar. Cuma sekarang nggak dijalankan. Itu sudah pernah diterapkan di Pucung. Ada yang gagal, makanya nggak dijalankan lagi. Nah, sekarang mereka air tawarnya itu kalau nggak dari hujan diambil dari kota Langsa, dibawa ke situ. Sejauh ini ada pertanyaan jelas kira-kira tentang hidrologi? Dasarnya hidrologi ini ilmu yang mempelajari tentang air. Nah, kita lanjut sekarang. Nah, ini data. Itu dia bedanya. Nah, bisa dilihat di sini. Coba itu di pertengahan ada kata-kata adveksi. Adveksi itu yang tadinya kalau siklus pendek dia terjadi hujan di atas laut. Kalau di siklus sedang ini ada proses bantuan dari adveksi. Apa itu Pak? Adveksi itu proses angin yang membawa awan dari atas lautan ke daratan. Tenaga angin yang membawa awan ke daerah daratan, adveksi. Itu ada bantuan dari adveksi. Nampak ya? Yang semula awan itu di atas laut karena ada angin dari adveksi dibawa ke daratan, daerah pemukiman, dan itu belum jauh di bibir pantai. Nah, di bawahnya ini ada infiltrasi. Kalau dari gambar kebayang nggak infiltrasi itu apa? Apa itu? Air yang terjadi hujan di daratan, dan daratan itu bakalan terjadinya yang namanya penyerapan atau infiltrasi air bawah tanah. Nah, itu ya, kebayang ya hidrologi. Selanjutnya ini lebih panjang proses terjadinya. Nah, silakan dilihat. Apa kira-kira bedanya? Coba lihat kuncinya itu ada di hujan. Kalau untuk lihat yang mana pendek, yang mana sedang, dan yang mana panjang. Kalau ini awan yang terjadinya hujan itu daerah mana kira-kira kalau dari gambar? Pegunungan, benar. Nah, kalau pegunungan itu artinya awan ini sudah melewati banyak proses. Terjadi penguapan, gumpalan air ini dibawa sama angin,
dibawa jauh ke daerah daratan. Biasanya terjadi di daerah perbukitan sama pegunungan. Kalau terjadi hujan di daerah pegunungan itu udah disebut dengan siklus panjang karena udah melewati banyak tahapan, banyak proses. Nah, dari di atas pegunungan ini hujan turun. Dari situlah sungai-sungai ini terisi dengan air dan kemudian masuk lagi ke sungai, ke laut. Dari laut nanti penguapan lagi, hujan turun, balik lagi. Seperti itu kira-kira untuk proses daur ulang ataupun siklus dari siklus hidrologi. Nah itu ya. Nah ada yang tertinggal. Coba lihat istilah. Ada yang belum saya jelaskan tadi. Apa kira-kira itu? Sublimasi. Nah, penguapan yang ditempel dengan matahari itu enggak hanya ngebentuk uapan air doang. Bisa jadi itu juga terbentuk sublimasi atau air es. Air es. Kebayang ya, air es. Di Indonesia dulu pernah terjadi hujan es, hujan salju di Bandung kalau nggak salah, di Bandung. Dan kalau untuk di di Bandung pernah terjadi dulu hujan salju. Dan kenapa? Itu merupakan dari salah satu proses penguapan ini, di mana di atas daerah Bandung itu terjadi penguapan yang sangat tinggi, yang kemudian ngebentuk salju, dan salju ini mencapai titik-titik dan kemudian jatuh ke bawah. Tetapi di Indonesia nggak sering, di luar negeri itu yang lebih sering. Ya. Ada juga di situ yang namanya runoff. Runoff itu nampak nggak? Nampak nggak? Ini runoff. Runoff ini merupakan dia alur sungai atau area tempat aliran air, baik itu di atas atau di dalam permukaan. Air itu memang sekilas di sini kita tidak nampak, tapi ketika kita ngebor ke bawah ini banyak air di bawah tanah ini. Itu disebut dengan runoff. Ada juga transpirasi. Transpirasi ini dari tumbuhan. Kalau tadi penguapan air itu kan terjadi di daerah lautan, tetapi penguapan itu enggak hanya di lautan doang yang terjadi. Kita juga terjadi penguapan ketika kita kena matahari. Tumbuhan juga, dan itu istilahnya dengan transpirasi. Ya, penguapan dari tumbuh-tumbuhan. Sejauh ini ada pertanyaan kira-kira? Nggak ada ya? Kalau nggak ada saya tanya boleh? Boleh. Tadinya terjadi penguapan itu kan daerah lautan lebih banyak. Air lautan itu rasanya asin atau tawar? Asin. Kenapa ya? Kan air asin terjadi penguapan, yang kemudian air hujan jatuh jadi tawar. Kenapa kira-kira? Udah ada prosesnya. Harimauan lah. Ya, kalau memang kita bilang sudah ada prosesnya, ya memang benar sudah ada prosesnya. Ketika terjadi penguapan itu, endapan garam ataupun salinitas itu tinggal di dasar laut. Kalau di dalam laut, kalau kita manusia yang berkeringat, bayangkan nih, kalian berkeringat, kalian keluar ke keluar ruangan, ketika kalian kering coba rasa asin atau tawar? Asin, gitu ya. Airnya itu sudah dibawa ke atas, sudah terjadi penguapan. Yang tinggal hanya asin. Dan bayangkan juga, kalau di dalam laut itu semakin dalam itu semakin asin. Asin kali. Luar biasa asin. Itu. Ya, karena memang itu prosesnya. Makanya kalau di daerah laut-laut dalam itu memang luar biasa asin dibandingkan dengan laut-laut yang masih sekitaran pemukiman yang tingkat kedalaman itu nggak terlalu jauh ke bawah. Nah, itu dia kenapa air hujan bisa tawar, karena proses penguapan itu dia hanya mengambil airnya doang. Sifat-sifat salinitas atau garamnya itu ditinggalkan dan kemudian terjadi pengendapan di bawah laut. Itu dia. Sejauh ini ada pertanyaan? Gimana?
kita ini sudah dikategorikan sebagai siklus sedang. Kalau kita bahas siklus, kenapa? Karena kan kita lumayan jauh nih sama laut, kita udah pemukiman. Nah, itu siklus sedang. Yang jadi pertanyaan kakak tadi apa? Kenapa? Ya, itu siklus sedang. Tenaga angin dibutuhkan hanya sebentar saja dari atas permukaan, dari kuala misal, dari kuala dibawa ke daerah Bangsa Lama, dan itu termasuk ke siklus sedang. Beda cerita ketika kita ke daerah Penghuni Hulu, hujan di sana itu siklus panjang, karena dia intinya itu ada di atas laut. Kalau hujan di atas laut itu siklus pendek, hujan di daerah pemukiman pinggir laut itu sedang, kalau di bawah pemukiman itu siklus panjang. Gitu ya. Sejauh ini ada pertanyaan kira-kira? Nggak ada. Kalau nggak ada, kira-kira waktu kita ada berapa menit lagi? Kalian posisi jam berapa? 9.30. Kalau posisi 9.30, gimana kalau kita sebelum posisi kita main game atau selesai posisi? Selesai posisi ya? Boleh. Tapi kalian ada internet nggak? Kalau ada internet, sebentar lagi saya share link. Nanti bentuk aplikasinya nggak pakai aplikasi, dari web aja langsung. Dari Google, kalian klik ini nanti langsung muncul. Kita gamenya nanti nama kalian bakalan muncul di situ semua. Nama kalian bakalan muncul di situ semua, dan ketika nilai kalian tinggi bakalan muncul juga, dan nilai paling rendah juga bakalan muncul. Jadi siap-siap, oke? Soalnya nggak banyak, cuma ada 9 tentang enggak susah. Ya, nggak bisa. Ada pakai ya semuanya? Bisa carinya. Oke? Tunggu dulu, berapa menit lagi posisi? Ya, posisi. Tapi saya coba cari dulu ya. Diingat ya. Jelas-jelas ini. Ada pertanyaan kira-kira? Ya. Oh, boleh. Kuisnya sudah siap.